Di balik sebuah kesuksesan selalu ada sejarah panjang yang mengikutinya. Begitu juga dengan sejarah Lamborghini. Mobil yang identik dengan performanya yang tak perlu diragukan. Ferruccio Lamborghini lahir pada tahun 1916 di Italia. Ia lahir dari sebuah keluarga petani anggur. Walaupun begitu, Ferruccio tidak pernah tertarik untuk menjadi petani. Dia lebih tertarik untuk menjadi mekanik hingga akhirnya dia bersekolah di sekolah teknik di Bologna. Pada Perang Dunia Kedua, Ferruccio harus mengabdi pada pemerintah Italia dan ditempatkan untuk bekerja di bagian transportasi angkatan udara. Kemudian pada tahun 1944 karena Italia kalah perang, Ferruccio sempat menjadi tahanan perang dan bekerja di bagian Departemen Otomotif Angkatan Militer Inggris. Di sana dia belajar bagaimana menjaga mesin kendaraan tetap bagus walaupun dengan suku cadang yang terbatas. Setelah perang selesai, Ferruccio kembali ke kota halamannya dan melihat kalau di sana ada banyak mesin bekas perang yang tidak terpakai. Dari situ Ferruccio memiliki ide untuk mengubah bagian mesin militer menjadi traktor. Di luar dugaan bisnisnya berkembang sangat pesat. Tidak butuh waktu lama dia akhirnya menjelma menjadi bos traktor. Bahkan pada masa itu perusahaan Ferruccio merupakan salah satu perusahaan traktor terbesar di Italia. Ketika Ferruccio menjadi pengusaha yang kaya raya, dia membeli 2 mobil Ferrari. Satu Ferrari berwarna putih untuk dirinya, dan satu Ferrari berwarna hitam untuk istrinya. Dan setiap kali ada tamu penting yang datang ke perusahaan traktornya untuk menandatangani kontrak, Ferruccio akan membawa tamu tersebut ke restoran favoritnya dengan menggunakan mobil Ferrari. Walaupun begitu, ternyata Ferruccio bukanlah seorang pengendara mobil yang bagus. Kopling mobilnya berulang kali terbakar. Bukan hanya itu saja, dia juga merasa kalau mesin Ferrari berisik dan kasar ketika dipakai untuk berkendara dengan kecepatan tinggi. Hal ini kemudian memaksa Ferruccio untuk menservis mobilnya ke dealer Ferrari terdekat. Setelah 3 hingga 4 kali koplingnya terbakar, Ferruccio pun mulai kesal. Dia memutuskan untuk mengganti koplingnya sendiri, yang dilakukan oleh kepala mekanik di perusahaan traktornya. Setelah membongkar bagian mesin dan transmisi Ferrari, kepala mekanik menemukan fakta yang menarik, bahwa ternyata kopling yang digunakan oleh Ferrari sama persis dengan traktor buatannya. Pada suatu hari di tahun 1960, Ferruccio bertemu dengan Enzo Ferrari yang merupakan pendiri dari Ferrari. Kemudian dia menyampaikan unek-uneknya. Ferruccio bilang ke Enzo kalau mobil Ferrari ternyata menggunakan bagian mesin yang sama dengan traktornya. Mendengar hal tersebut, Enzo kurang senang dan marah, dan merasa masukan dari Ferruccio bos traktor tersebut tidak bisa diterima. Karena Enzo merasa jika Ferrari merupakan salah satu mobil sport yang paling terkenal. Kemudian Enzo berkata, "Kamu itu cuma bos traktor. Ayahmu juga cuma petani anggur. Kamu tidak usah komplain tentang Ferrari. Karena itu adalah mobil terbaik di dunia." Ferruccio pun menjadi tersinggung dan marah. Ayahnya memang hanya seorang petani, tapi dia akan menunjukkan bagaimana membuat mobil sport yang sebenarnya. Kejadian inilah yang menyebabkan Ferruccio memutuskan untuk masuk ke bisnis mobil sport. Dia menggunakan kalimat hinaan Enzo sebagai motivasi. Pada saat itu banyak orang merasa kalau ide Ferruccio untuk menyaingi Ferrari tidak masuk akal. Maklum saja, saat itu Ferrari sudah eksis selama bertahun-tahun. Sedangkan Ferruccio tidak memiliki pengalaman apa-apa dalam membuat mobil sport. Bahkan banyak orang menyebut dirinya gila dan merasa mimpinya mustahil untuk diwujudkan. Namun dia bertekad untuk mematahkan semua pandangan orang terhadap ide dan mimpinya tersebut. Dia merekrut beberapa mantan karyawan dari Ferrari, kemudian memberi mereka tugas khusus, yaitu menciptakan mobil mewah dengan kecepatan tinggi yang mampu mencapai 241 km per jam. Dalam waktu 4 bulan dia berhasil memamerkan mobil pertamanya, Lamborghini dengan tipe Lamborghini 350 GTV di Touring Motor Show pada bulan Oktober 1963. Kemudian di akhir tahun berikutnya, Lamborghini berhasil menjual 13 mobil pertamanya.
Logo yang digunakan oleh Lamborghini adalah banteng. Sebagai referensi dari zodiak Verusio yaitu Taurus. Beberapa model mobil Lamborghini juga mengambil referensi yang mengarah ke banteng atau pertarungan banteng. Salah satu contohnya adalah Miura, yang merupakan mobil ikonik yang sampai sekarang masih diburu oleh para kolektor. Karena mobil tipe ini memang tergolong langka, dan usianya sangat tua sehingga sudah tidak banyak lagi tersedia di dunia. Nama ini juga berasal dari salah satu banteng petarung terkenal. Dari situ kepopuleran Lamborghini juga terus berlanjut. Hingga saat ini Lamborghini dan Ferrari masih merupakan simbol dari kekayaan, kemewahan dan kecepatan. Ada pelajaran menarik dari kisah Lamborghini. Yang pertama, jadikan hinaan sebagai motivasi. Ketika kita diremehkan atau dihina oleh orang lain, tentu saja hal itu membuat kita marah dan jengkel. Tapi ada cara lain yang menarik untuk membalas hinaan tersebut. Caranya adalah mengarahkan kemarahan tersebut sebagai motivasi untuk sukses. Verusio berhasil menggunakan hinaan Enzo Ferrari sebagai motivasi sehingga dia mampu mewujudkan ide dan mimpinya. Hal ini membuat dia bersemangat dan membuktikan kalau dia mampu menciptakan mobil sport yang mewah, yang mampu menyaingi Ferrari hingga akhirnya sejarah telah membuktikan. Yang kedua, jeli melihat peluang. Setelah Perang Dunia Kedua, tentu saja ekonomi pada masa itu sangat sulit. Apalagi Verusio baru saja kembali ke kota kelahirannya setelah menjadi tawanan perang. Dia lalu melihat adanya kebutuhan besar dari para petani untuk memperbaiki traktor mereka. Dari hal tersebut Verusio punya ide cerdas menggunakan bagian dari mesin militer menjadi traktor kecil. Kejelian dalam melihat peluang membuat Verusio berhasil menjadi salah satu pengusaha traktor terkaya pada masa itu. Kemudian yang ketiga, setiap kesulitan pastilah ada sisi baiknya. Karena selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Pada saat Italia menjadi negara yang kalah dalam perang, Verusio sempat menjadi tahanan perang angkatan militer Inggris. Tentu saja keadaan dia pada saat itu tidaklah mudah. Diberikan tugas di Departemen Otomotif. Tuntutan untuk membuat kendaraan militer pada masa itu tetap berfungsi dengan baik meski dengan suku cadang terbatas. Hal inilah yang mengasah kemampuan Verusio menjadi kreatif dan menambah ilmu seputar perbaikan kendaraan. Jadi, jangan pernah berkecil hati ketika diejek atau diremehkan. Gunakanlah hinaan tersebut sebagai dorongan motivasi untuk menghasilkan karya yang luar biasa.